Hello, good morning kelas 10. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So, today we meet again bersama Miss Riris dengan pelajaran kita ekonomi. Dan judul materi kita hari ini adalah cara mengatasi permasalahan ekonomi. Oke? Cara mengatasi permasalahan ekonomi. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Gitu ya. Nah, berarti kalau ada masalah ekonomi, ada cara-cara. Salah satu cara yang akan kita ambil atau yang akan kita pelajari adalah mengambil kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Jadi apa itu kebijakan ekonomi? Mari kita ikuti slide berikut. Kebijakan ekonomi adalah seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Nah, jadi pemerintah perlu mengambil sebuah tindakan atau sebuah perencanaan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Oke? Dan tujuan pengambilan kebijakan ekonomi itu adalah agar semua kegiatan perekonomian selalu dalam keadaan yang dapat memberikan pertumbuhan ke area yang positif. Artinya kalau diambil kebijakan ekonomi, tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia itu sendiri. Oke, nah di sini kita akan belajar jenis-jenis dan lingkup kebijakan ekonomi itu sendiri. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai kebijakan ekonomi mikro atau kebijakan ekonomi dalam ruang lingkup kecil. Nah, ada 5. Yang pertama harga dasar dan harga tertinggi. Maksudnya harga dasar dan harga tertinggi ini adalah pemerintah mengambil peran untuk menetapkan harga sebuah barang atau produk di pasar. Pemerintah menetapkan harga. Nah, harga tertinggi itu untuk membantu si konsumen dan harga terendah itu untuk membantu si produsen. Maksudnya gimana? Seperti ini. Contohnya, harga obat gitu ya. Ada obat dijual di pasar gitu. Nah, pemerintah harus menetapkan harga tertinggi atau harga maksimal obat A misalnya. Nah, harga obat itu oleh pemerintah mungkin menetapkannya maksimal boleh dijual itu harga 50.000 gitu ya. Kenapa dibuat harga tertinggi, harga maksimal? Supaya si konsumen atau si masyarakat mampu untuk membeli obat tersebut. Kalau nanti terlalu mahal, terlalu tinggi harganya, si konsumen tidak akan bisa beli, tidak akan bisa mengkonsumsi. Nah, jadi pemerintah menetapkan harga tertinggi, sehingga kalau sudah ditetapkan harga tertinggi oleh si produsen atau oleh si distributor tidak boleh lagi menetapkan harga di luar dari batas yang sudah ditetapkan oleh si pemerintah. Kalau ketahuan akan dijerat oleh hukum, jadi ada pasalnya. Oke, dan itu hukum ekonomi ya. Nah, yang berikutnya harga terendah untuk membantu si produsen. Maksudnya gimana, Miss? Nah, si produsen obat tadi pasti kan ingin mendapatkan sebuah keuntungan ketika mereka memproduksi. Nah, untuk membantu si produsen, pemerintah menetapkan harga termurah atau harga terendah. Misalnya, kalau tadi harga tertinggi 50.000, mungkin harga terendahnya adalah 20.000. Di bawah 20.000 tidak dijual. Kenapa? Karena kalau dijual di bawah harga 20.000, si produsen atau si penjual, ya pokoknya si produsen obat-obatan tadi tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak balik modal. Jadi apa gunanya mereka menghasilkan, memproduksi kalau tidak mendapat keuntungan? Ya kan? Nah, jadi dibuat pemerintah harga terendah supaya membantu produsen. Paling tidak mereka tidak rugi, tapi ya bisalah untuk menutupi segala biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan obat tadi. Jadi harga tertinggi tadi untuk membantu konsumen, harga terendah untuk membantu produsen. Oke? You got it? Paham ya? Oke, next. Pasar monopoli adalah pasar di mana satu penjual. Kalau satu penjual berarti satu yang menguasai pasar. Boleh sebebas-bebasnya menetapkan harga. Oke, tapi ini kita akan belajar PDAM. Oke, yang kedua adalah PTKI. PDAM ini adalah mengenai air minum. Jadi sumber air minum Indonesia itu dikuasai oleh PDAM ini sendiri. Jadi cuma satu ya.
yang perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan air minum bersih. Kalau PT KAI adalah Kereta Api Indonesia, hanya satu juga PT KAI yang mengoperasikan perkereta apian di Indonesia. Jadi mereka lah yang menguasai atau monopoli, tapi tetap dikoordinir oleh pemerintah Indonesia. Oke, hanya cuman satu. Nah, yang berikutnya adalah kenaikan harga BBM. Kita pasti sering mendengar harga, kalau BBM naik berarti mempengaruhi harga-harga yang naik, ya kan? Harga BBM naik, ongkos juga naik, cabai bisa naik, harga buku bisa naik, semuanya bisa naik karena BBM ini salah satu alat bantu atau peralatan atau perlengkapan produksi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Oke? Nah, yang berikutnya adalah masalah distribusi. Masalah distribusi ini berbicara infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur jalan ini boleh lewat darat, laut, dan udara. Supaya masalah distribusi gampang dan cepat sampai yang didistribusikan atau barang yang akan disalurkan, berarti kita butuh infrastruktur jalan yang baik dan yang lancar dan yang tidak rusak. Nah, jadi makanya kenapa harga-harga barang di Papua lebih mahal dibanding di Jawa? Karena untuk mengangkut atau untuk mendistribusikan barang ke Papua itu lebih mahal. Karena lebih jauh, butuh waktu dan biaya lebih mahal. Bisa lewat udara, lewat laut, kan? Lewat darat tidak bisa. Kenapa? Karena antara Papua dengan Jawa dipisahkan oleh laut itu sendiri. Oke. Nah, jadi masalah distribusi ini sangat butuh jalan yang bagus gitu. Semakin bagus jalan menuju sebuah tempat, semakin murah juga lah harga. Kenapa? Karena tidak akan butuh banyak ongkos, ya kan? Orang tidak mungkin seorang penjual atau warung yang di kampung itu tidak mungkin menjual barang di kampung sama harganya ketika dia beli. Pasti mereka menaikkan harga. Misalnya mereka beli sabun mandi dari kota itu, satu sabun mandi 1.500. Tidak mungkin kan di kampung mereka tetap jual 1.500. Pasti mereka paling tidak menambahkan harga. Ya mungkin naik 500, 1.000 terserah mereka lah. Tapi nggak mungkin 1.500. Apa gunanya mereka berjualan kalau mereka tidak mencari untung? Oke? Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak mau beli dari warung di kampung kamu harus pergi ke kota. Mungkin kalau di kota kamu bisa beli tetap 1.500. Hanya saja kan kamu tetap butuh ongkos untuk pergi ke kota. Itu dia ya. Oke, biaya ekonomi tinggi atau high cost ekonomi. Ini maksudnya adalah kenapa bisa biaya ekonomi tinggi? Karena mungkin ada pungutan liar, ada korupsi, ada urusan birokrasi yang panjang. Jadi kalau ada pungutan liar, semakin banyak dipungut kita mendapatkan pungutan liar, semakin mahal juga lah barang yang akan kita jual tadi. Misalnya dari Nias dikirim misalnya cabai 1 ton mau dijual ke Medan. Nah, baru dari Nias masih mau gerak dari pelabuhan di laut di pelabuhan di Nias, di sana mereka sudah dapat pungutan tambah biaya operasi. Nyampe lagi ke Medan, sampai di Medan ada lagi pungutan, ada lagi birokrasi yang harus diurus, tambah lagi biaya. Nah, jadi ketika mereka menjual di Medan, pasti mereka akan gabungkan itu biaya-biaya tadi dan diambillah harganya gitu. Jadi mungkin tadi di Nias harga cabai hanya 10.000, sampai di Medan bisa jadi 30.000. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan dari Nias ke Medan sudah ada pungutan-pungutan atau sudah tambah biaya-biaya yang lainnya. Otomatis akan bertambah biayanya. Oke, tapi itu hanya berbicara mengenai hal-hal yang kecilnya. Kita akan bicara mengenai hal-hal yang besar, ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Di masalah pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan meningkat atau menurunnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Itulah dia pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkat jika PDB, produk domestik bruto, juga meningkat. Masalahnya bagaimana cara meningkatkan PDB, produk domestik bruto? Produk domestik bruto itu adalah apa yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri. Nah,
kegiatan ekonomi Indonesia, produk domestik bruto. Apa? Bagaimana cara meningkatkannya ini? Yang pasti adalah dengan peningkatan sumber daya alam. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah peningkatan modal dan teknologi. Yang keempat ini, SDM modal dan teknologi sangat-sangat mendukung pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produk domestik bruto. Oke, yang berikutnya pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah situasi di mana ada orang tidak bekerja atau bekerja jamnya masih kurang. Nah, penyebabnya ada 3. 1. Ingin mencari pekerjaan lebih baik. Dia mungkin sudah memiliki pekerjaan sebelumnya, tapi tidak puas mungkin dengan gajinya. Ya, terakhir apa? Dia meninggalkan pekerjaannya dan dia menunggu pekerjaan lebih baik. Nah, selama menunggu, yang pasti dia menjadi seorang yang pengangguran. Yang kedua, penggunaan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Jadi semakin berkembang zaman, semakin tinggi teknologi, pasti semakin berkuranglah dipakai tenaga manusia. Otomatis si manusianya banyak yang menganggur, tidak punya pekerjaan. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan teknologi baru. Nah, ketidaksesuaian artinya sebuah perusahaan memakai teknologi terbaru. Nah, untuk mengoperasikan teknologi ini pasti butuh manusia atau operator. Nah, kalau si manusia atau si pekerja tadi tidak terampil, tidak bisa mengoperasikannya, otomatis kan dia tidak dipakai. Jadi kalau tidak dipakai bekerja, berarti dia akan menganggur. Oke? Jadi supaya kalian nanti tidak menganggur setamat sekolah, setamat kuliah, mari upgrade kemampuan, perbanyak skill kalian supaya nanti tamat sekolah langsung diterima kerja atau bisa buka usaha. Jangan sampai pengangguran. Oke, nah bagaimana cara pemerintah mengatasi pengangguran, Miss? Yang pertama, mengatasi masalah kependudukan. Kenapa? Karena semakin tinggi jumlah penduduk Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri pengangguran juga akan semakin tinggi. Yang kedua, menambah sektor pengeluaran. Yang ketiga, mengarahkan pendidikan tenaga kerja dengan memperbanyak pusat-pusat pelatihan kerja. Jadi masyarakat itu dibina, diberikan pelatihan-pelatihan pendidikan tenaga kerja. Supaya apa? Supaya terampil, supaya bisa dipakai untuk bekerja. Yang keempat, membuka kesempatan dan lapangan kerja. Oke? Jadi pemerintah bekerjasama dengan swasta membuka lapangan pekerjaan. Oke? Supaya apa? Supaya yang pengangguran tadi boleh diserap, bisa mendapat pekerjaan. Yang kelima, memperbanyak ekspor jasa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Artinya apa? Ekspor kan berarti menjual barang keluar. Ini ekspor jasa tenaga kerja berarti orang-orang Indonesia yang terampil dikirim ke luar negeri, kerja ke luar negeri. Supaya apa? Ya, kalau orang Indonesia banyak ke luar negeri, pasti kan itu menjadi penambahan pemasukan bagi Indonesia sendiri. Oke. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah situasi di mana naiknya harga-harga barang secara terus-menerus. Penyebabnya apa? Ya, salah satunya adalah bisa katakan ini karena keserakahan. Coba baca ini. Munculnya keinginan yang berlebihan dari suatu kelompok untuk memakai menikmati barang atau jasa. Jadi kalau semakin banyak orang meminta barang itu, tetapi oleh pihak perusahaan tidak sanggup menyediakannya atau penawaran masih tetap, akibatnya adalah harganya naik. Namanya kita ingin, banyak yang mau, tapi jumlah dari produksi itu sedikit atau tetap tidak bertambah, tapi permintaan pembelian semakin meningkat, sedangkan penjualan tetap atau menurun. Otomatis orang akan bersaing, mahal pun akan tetap dibeli. Semakin lama semakin naik harganya. Nah, kalau sudah harga semakin naik, akan semakin banyak masalah terjadi. Yang pertama, apa dampaknya? Nilai uang turun. Nilai mata uang rupiah bisa turun. Nilainya ya, nilainya. Mungkin harga barang naik, tapi nilai uangnya turun. Yang tadinya satu barang dihargai 10.000. Nah, gara-gara tadi banyak keinginan-keinginan, satu barang jadi dihargai 30.000. Otomatis kan harga atau nilai uang itu menurun. Untuk satu barang
misalnya misalnya entah barang apalah misalnya itu ya. Mis tadi lagi nyari-nyari barang kira-kira apa yang buat bisa buat contoh. Nah, satu barang tadi dia dirupiahkan nilainya 10.000. Tapi karena besarnya permintaan, satu barang tadi menjadi 30.000. Nilai mata uang otomatis akan turun. Kedua, menurunkan minat menabung. Kenapa turun minat menabung? Karena uang yang tadi biasanya dipakai untuk menabung, bisa disisihkan, sekarang dipakai orang untuk belanja. Kenapa? Karena harga barang tadi naik. Ketiga, kekacauan ekonomi. Bagaimana tidak kacau? Harga semakin naik, berlomba-lomba, ya kan? Yang keempat, laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Gitu. Oke? Jadi inflasi ini sangat-sangat tidak bagus dan ini bisa dikatakan virus ekonomi bagi sebuah bangsa. Oke, yang keempat adalah kemiskinan. Kalian pasti sudah tahu situasi kemiskinan adalah berarti dia tidak mampu, tidak sanggup. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan ini? Yang pertama adalah peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan. Kedua, perbaikan tingkat kesehatan. Ketiga, pembatasan pajak dan distribusi. Keempat, membangun lembaga pembiayaan mikro. Jadi ini salah satu beberapa contoh yang boleh dipakai untuk mengatasi kemiskinan. Oke, jadi thank you for your attention. See you in the next lesson dan jangan lupa kerjakan tugas kalian. Terima kasih sudah mendengarkan Miss. Semangat mengerjakan. God bless you. Bye-bye.